Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Hunting Cerita, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu, mengklik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Di bawah terik matahari siang itu, jalan protokol kota tampak padat. Klakson bersahut-sahutan dan petugas lalu lintas berdiri tegak di perempatan, mengatur arus kendaraan. Di sisi jalan, seorang wanita mengendarai motor matic dengan santai. Seragam lorengnya dipadu dengan helm standar militer membuat beberapa pengendara menoleh kagum. Namanya Serda Maira, anggota Korps Wanita Marinir TNI AL. Ia baru saja selesai dari latihan tempur di markas pusat dan hendak pulang ke mes militer. Namun saat lampu merah menyala dan ia berhenti, seorang polisi lalu lintas melambaikan tangan, menyuruhnya menepi. "Selamat siang, Ibu," sapa sang polisi, namanya Bribka Suryo, lengkap dengan kacamata hitam dan raut congkak. "Bisa saya lihat surat-suratnya?" Maira tak keberatan. Ia menyerahkan SIM dan STNK dengan tenang. Polisi itu memeriksa, lalu mengangguk-angguk seperti sedang mencari celah. "Helm Anda tidak SNI. Dan kendaraan ini bannya terlalu kecil untuk motor standar. Saya tilang," ucapnya cepat. Matanya melirik motor itu seperti sedang menilai harga. Maira menatap pria itu tajam. "Helm ini standar militer, Pak. Dan motor ini keluaran resmi, dicek tiap bulan di bengkel militer." "Tidak peduli itu. Saya bilang melanggar, berarti melanggar," bentak Bribka Suryo. "Kalau tidak mau ribet, ikut saja saya ke pos. Atau..." Ia menatap Maira sambil tersenyum miring. "Kita selesaikan di sini saja." Nada suaranya membuat Maira sadar, ini bukan penegakan hukum, ini pemerasan. "Pak, saya mohon hati-hati bicara. Saya anggota aktif marinir," ujarnya sambil menunjukkan kartu identitas. Namun Suryo malah terkekeh. "Saya nggak peduli kamu siapa. Di jalan ini saya yang berkuasa. Kamu perempuan juga, jangan sok berani." Maira menghela napas. Jalanan mulai memperhatikan. Beberapa pengendara menepi, menonton. Seorang ojek online bahkan merekam diam-diam. "Sudah cukup, Pak," kata Maira. Nadanya dingin. "Saya beri peringatan terakhir. Jangan melecehkan saya atau institusi saya." Alih-alih mundur, Suryo malah mendekat dan menepuk-nepuk tangannya sendiri, seperti sedang bersiap berkelahi. "Apa? Mau nantang saya? Kamu pikir karena kamu pakai seragam loreng, kamu bisa seenaknya?" Maira hanya berdiri diam. Tapi saat tangan Suryo menyentuh pundaknya dengan kasar, ia bergerak cepat. Dalam satu putaran, kakinya menendang ke arah dada pria itu, tepat dan keras. Buk! Suryo terlempar ke belakang, jatuh telentang di atas aspal. Kacamatanya mental. Helm di kepalanya sedikit bergeser. Ia meringis kesakitan. Napasnya terengah-engah. Kerumunan bersorak. "Mantap, Mbak Marinir. Lawan saja oknum begini." Rekaman kejadian itu sudah tersebar, hanya dalam beberapa menit. Maira mengambil surat-suratnya yang sempat terjatuh, lalu menatap pria itu. "Anda berurusan dengan hukum militer dan kepolisian sekaligus sekarang. Saya akan laporkan tindakan Anda ke Propam dan atasan saya. Biar hukum bicara." Tak lama, dua anggota provos dari Marinir tiba di lokasi setelah dipanggil lewat radio militer. Mereka mengamankan Maira, memastikan semuanya tercatat sesuai prosedur. Sementara itu, Bribka Suryo dibawa ke klinik terdekat dengan wajah tertunduk malu. Seminggu kemudian, berita tentang oknum polisi ditendang marinir wanita viral di media. Pihak kepolisian memberikan pernyataan resmi. Bribka Suryo dinonaktifkan sementara untuk pemeriksaan. Sementara Maira mendapat apresiasi dari kesatuannya karena mempertahankan kehormatan dengan tegas dan profesional. Di sela-sela wawancara dengan media, Maira berkata,
Saya tidak bangga telah menendang seseorang, tapi saya tidak akan diam saat seseorang menyalahgunakan kekuasaan dan melecehkan saya, baik sebagai perempuan maupun sebagai prajurit. Dan sejak saat itu, orang-orang di kota itu tak lagi hanya memandang marinir sebagai simbol kekuatan. Mereka tahu, keadilan pun bisa datang dalam bentuk tendangan dari seorang wanita. Viralnya video oknum polisi ditendang marinir secepat kilat menyebar ke seluruh negeri. Tayangan berdurasi 27 detik itu diputar ulang di berbagai platform, dari media nasional hingga akun gosip jalanan. Mayoritas publik berdiri di pihak sang prajurit wanita. Mereka menyebut Maira sebagai simbol keberanian dan ketegasan perempuan. Tapi seperti dua sisi mata uang, dukungan itu juga mengundang badai. Di kantor Polres, tempat Bribka Suryo berdinas, kegaduhan tak terhindarkan. Beberapa seniornya merasa gerah karena sorotan publik terlalu keras. Meski Suryo sedang dalam penyelidikan internal, tidak semua rekan seprofesinya senang dengan panggung yang diberikan pada Maira. Di balik layar, ada yang mulai bergerak. 2 minggu pasca kejadian, Maira kembali ke rutinitas latihannya. Pagi itu, ia sedang memimpin pelatihan fisik untuk taruni muda di lapangan tembak. Tiba-tiba, seorang ajudan menghampirinya dan berbisik pelan. "Serda Maira, ada seseorang yang mengaku dari kepolisian ingin bertemu. Di luar pagar markas." Maira mengernyit. "Atas dasar apa?" "Tidak bilang, tapi dia tidak berseragam. Katanya, penting dan pribadi." Maira mengganti seragamnya, mengenakan jaket loreng, dan keluar dengan langkah tegap. Di seberang jalan, berdiri seorang pria bertubuh kekar, memakai topi dan jaket hitam, menghisap rokok. "Kamu Maira?" tanyanya sambil membuang asap. "Iya, ada urusan apa?" Pria itu menatapnya tajam. "Saya Teguh, teman dekat Suryo. Dengar-dengar kamu bikin dia malu se-Indonesia. Kalau maksud Anda datang untuk mengancam, sebaiknya langsung saja. Saya tidak suka kode-kode." Teguh tersenyum miring. "Santai. Saya hanya ingin kasih tahu. Ada harga yang harus dibayar untuk bikin aparat malu. Kamu kira semua orang di balik seragam itu bersih? Banyak yang lebih kotor dari yang kamu kira. Dan kamu salah satu dari mereka," balas Maira dingin. Pria itu membuang puntung rokok ke tanah, menginjaknya. "Kita lihat siapa yang tertawa terakhir." Malamnya, Maira menerima pesan aneh. Sebuah nomor tak dikenal mengirim foto mes militer tempat ia tinggal, lengkap dengan waktu dan koordinat. Lalu muncul satu kalimat, "Malam ini kamu tidur nyenyak, ya Sri Kandi." Maira menatap layar ponselnya lama. Napasnya tenang, tapi matanya menyimpan bara. Keesokan harinya, ia melaporkan kejadian itu ke atasan. Letu Andika, perwira muda yang dikenal dekat dengan pasukannya, menanggapi serius. "Kamu sedang jadi sasaran. Bukan cuma karena tendanganmu, tapi karena kamu perempuan dan mereka anggap kamu menantang struktur." Maira menatap lurus. "Saya tidak akan tunduk dan kalau mereka datang, saya akan berdiri." Malam berikutnya, ancaman itu bukan sekadar kata. 2 orang tak dikenal tertangkap kamera pengawas mencoba membobol area parkir mes. Tapi belum sempat masuk jauh, mereka dilumpuhkan oleh pasukan jaga. Salah satu dari mereka ternyata anggota polisi aktif, dan mulutnya mulai longgar saat diperiksa intel militer. "Saya cuma disuruh awasi pergerakan Maira. Katanya kalau bisa dijatuhkan skandalnya, video yang dulu bakal dianggap tidak relevan." Maira dipanggil untuk melihat rekaman itu. Wajahnya tetap datar, tapi hatinya bergemuruh. Mereka tidak hanya menyerangnya secara fisik, mereka mencoba membunuh kredibilitasnya. Kabar upaya intimidasi terhadap Maira kembali viral. Kali ini, netizen makin geram. Tagar "Lindungi Prajurit Maira" dan tindak oknum membanjiri media sosial. Bahkan tokoh-tokoh nasional mulai angkat bicara.
Pihak Tentara Nasional Indonesia pun mengambil sikap. Komandan Korps Marinir memberikan pernyataan resmi. Setiap anggota kami dilatih untuk bertahan, baik dalam perang terbuka maupun dalam tekanan tersembunyi. Serda Maira tidak sendiri. Bersamaan dengan itu, muncul bukti-bukti baru soal korupsi dan pungli yang dilakukan oleh kelompok Bribka Suryo. Termasuk rekaman lain yang selama ini disimpan oleh warga yang takut bersuara. Semua terbuka sekarang. Suryo sendiri yang awalnya mengaku trauma karena ditendang, kini harus menghadapi tuduhan berlapis, pemerasan, intimidasi, dan penyalahgunaan wewenang. Teguh, si pria jaket hitam, ternyata adalah mantan polisi yang dipecat karena kasus narkoba dan sedang dicari untuk dugaan terlibat jaringan pemerasan. Suatu sore, di kantin markas, Maira duduk sendiri. Secangkir kopi di tangannya, dan layar tablet memutar berita. Ia tersenyum kecil saat melihat foto dirinya di layar. Bukan karena terkenal, tapi karena tahu ia berdiri untuk sesuatu yang benar. Seorang taruni mendekat dan duduk di sampingnya. "Kak Maira," katanya lirih, "apa enggak takut dilawan balik waktu itu?" Maira menatap gadis muda itu dan menjawab dengan suara tenang. "Takut pasti, tapi lebih takut lagi kalau saya biarkan ketidakadilan jadi biasa." Taruni itu mengangguk, mata berbinar. Di luar, senja mulai turun. Tapi di mata Maira, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. 3 bulan berlalu sejak insiden penendangan yang mengguncang publik. Nama Serda Maira kini dikenal luas. Di lingkungan militer, ia dihormati sebagai simbol keberanian. Di kalangan masyarakat sipil, ia dielu-elukan sebagai sosok perempuan pemberani yang berani berdiri melawan arogansi aparat. Namun bagi Maira sendiri, ketenaran itu adalah pedang bermata dua. Hidupnya berubah drastis. Setiap langkah diawasi. Telepon sering tak berhenti berdering, isinya undangan wawancara, tawaran jadi bintang iklan, bahkan proposal film dokumenter. Dan di balik gemuruh tepuk tangan itu, masih ada mereka yang ingin melihatnya jatuh. Suatu pagi, Maira dipanggil oleh Letkol Bagas, perwira tinggi di Markas Besar Marinir. Ia dikenal sebagai pemimpin bijak, tapi keras dalam prinsip. "Kamu tahu kenapa saya panggil?" tanya Letkol Bagas sambil menyandarkan punggungnya di kursi. "Saya menduga karena laporan terbaru dari Puspom dan," jawab Maira tegas. Letkol Bagas meletakkan satu berkas di meja. "Ini, ada tuduhan baru bahwa kamu melakukan kekerasan yang tidak proporsional, bahwa tindakanmu mencoreng hubungan antar institusi." Maira menatap tajam. "Saya hanya membela diri dan saya berdiri atas nama kehormatan sebagai prajurit dan perempuan." Letkol Bagas mengangguk pelan. "Saya tahu itu, tapi tak semua orang di luar sana peduli tentang kehormatan. Mereka hanya melihat citra, dan mereka takut pada kamu, karena kamu adalah bukti bahwa keberanian bisa meruntuhkan sistem bobrok." Maira diam, menelan pahit kenyataan. "Mulai besok kamu akan dipindahkan ke pos luar kota. Sementara, untuk meredakan tensi," lanjut sang komandan. Tugas baru itu menempatkan Maira di pulau kecil perbatasan. Sebuah pangkalan kecil dengan jumlah personel terbatas, jauh dari sorotan kamera dan politik Jakarta. Tapi Maira tak melihatnya sebagai pengasingan. Ia justru merasa lebih damai. Di tempat itu, ia melatih pasukan muda, membantu warga pesisir membangun dermaga, dan ikut patroli malam menjaga laut dari penyusup. Namun ketenangan itu pecah saat malam hujan deras. Seorang prajurit muda, Prada Jeffrey, datang dengan napas memburu. "Kak Maira, ada speedboat mencurigakan masuk dari selatan. Tidak respon sinyal peringatan." Maira segera memanggil tim, mengenakan rompi tempur, dan bergegas ke pos pantau. Lewat teropong, terlihat perahu cepat yang bergerak zigzag, menabrak ombak liar. "Persenjatai, siapkan manuver pemotongan,"
"Kita cegat," perintah Maira. Saat perahu itu akhirnya berhasil dikepung dan dihentikan, isi di dalamnya mengejutkan. Bukan nelayan, bukan penyelundup biasa. Mereka bersenjata lengkap, dan salah satunya adalah Teguh, pria berjaket hitam yang dulu mengancamnya di Jakarta. Teguh tertangkap, namun sebelum diborgol, ia menatap Maira dengan tawa miring. "Kamu pikir kamu bisa kabur dari kami? Sistem ini lebih dalam dari yang kamu kira, marinir kecil." Setelah interogasi intensif, terungkap bahwa Teguh adalah bagian dari jaringan kriminal yang selama ini menggunakan backing aparat untuk mengedarkan senjata dan narkoba lintas pulau. Mereka menargetkan Maira karena dianggap sebagai ancaman yang membuka borok internal. Informasi itu dikirim langsung ke pusat, dan kali ini TNI dan Polri tak bisa lagi menutup mata. Komisi independen dibentuk. Penangkapan demi penangkapan dilakukan, termasuk sejumlah nama besar yang sebelumnya tak tersentuh. Oknum di level tinggi mulai terseret, termasuk atasan Suryo yang selama ini melindungi jaringannya. Maira dipanggil kembali ke Jakarta, tapi bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai saksi kunci dan pelapor utama. Saat ia melangkah ke ruang sidang internal, mengenakan seragam kebesarannya, puluhan mata menatap. Kamera merekam. Wartawan menanti di luar. Tapi ia tetap tenang. Ia tak melawan untuk menjadi pahlawan. Ia hanya ingin keadilan, tak lagi menjadi barang langka. Di tengah kesaksiannya, pengacara salah satu terdakwa mencoba menjatuhkan kredibilitasnya. "Anda bangga telah menendang seorang polisi aktif? Itu melanggar norma antar aparat." Maira menatapnya tajam. "Saya tidak bangga menendang manusia, tapi saya lebih tidak bangga jika saya membiarkan diri saya dipermalukan dan masyarakat dibiarkan dijerat ketakutan." Pengacara terdiam. Hakim mencatat. Publik mendengar. Setelah sidang berakhir dan kasus ditutup, Maira berdiri di podium sebuah acara resmi TNI. Ia menerima penghargaan khusus Garuda Perisai Kehormatan atas keberaniannya menjaga integritas di tengah ancaman dan tekanan. Di antara tamu undangan, ada gadis kecil mengenakan baju seragam mini loreng, duduk di pangkuan ibunya. "Mama, aku ingin jadi seperti Kak Maira," bisiknya polos. Sang ibu tersenyum. "Kalau kamu berani jujur dan berdiri membela yang benar, kamu sudah jadi seperti dia." 4 bulan setelah kesaksian Maira mengguncang ruang sidang internal, hasilnya mulai terlihat. Puluhan oknum polisi dan militer yang terlibat jaringan kriminal dibekuk. Teguh dan Bribka Suryo kini mendekam dalam sel isolasi, menjadi simbol kebusukan yang dibongkar dari dalam. Namun kemenangan itu tidak menyisakan euforia di hati Maira. Setiap malam, pikirannya dipenuhi oleh rasa curiga. Ia tahu kejahatan yang sudah mengakar tak mungkin habis hanya dengan satu kesaksian. Yang tumbang baru cabang-cabangnya, akarnya masih tertanam dalam, dan ia mencium tanda-tanda pergerakan. Suatu sore, setelah menjalani sesi latihan bersama pasukan baru di Akademi Marinir, Maira menerima sepucuk surat tanpa nama di loker pribadinya. Tulisannya rapi, tanpa tanda tangan, hanya satu kalimat. "Tidak semua musuh datang dari luar pagar. Waspadalah." Maira menggenggam surat itu erat. Instingnya yang terlatih menolak untuk menganggap ini hanya ancaman biasa. Dia merasa seseorang atau sesuatu sedang mengintainya, menunggu celah. Malamnya, ia menyusuri catatan digital dan laporan lama. Di antara berkas, ia menemukan satu hal yang membuat jantungnya berdegup kencang. Salah satu perwira tinggi yang kini naik jabatan setelah penangkapan besar-besaran, Kolonel Raka, pernah menjabat sebagai atasan intelijen di daerah Operasi Teguh 5 tahun lalu. Tapi namanya nyaris tak pernah disebut dalam penyelidikan. Dan anehnya, beberapa saksi kunci yang pernah menyebut nama Raka menghilang begitu saja. Pagi berikutnya, Maira menemui Letkol Bagas secara diam-diam.
ia menyerahkan temuan itu. Saya curiga dan ada yang bermain rapi, terlalu rapi. Letkol Bagas membaca cepat, kemudian menghela napas panjang. Kamu bermain di ranah yang sangat gelap, Maira. Tapi kalau benar ini ada hubungannya, kita tak bisa diam. Mereka sepakat membentuk tim kecil investigasi internal, tanpa banyak sorotan, tanpa pelaporan ke komando pusat, karena tak ada yang bisa dipastikan aman. Maira memimpin langsung. Investigasi itu membuatnya berpura-pura menjalani hidup biasa. Ia tetap melatih taruna, mengikuti apel, tertawa kecil saat bercanda dengan rekan-rekan. Tapi setiap malam, ia membongkar dokumen, menyusuri transaksi tak wajar, dan menggali informasi dari jaringan sipil. Hingga suatu malam, ia dipanggil ke ruang Kolonel Raka secara mendadak. "Maira," ujar Raka sambil menatapnya tajam. "Saya dengar kamu suka menggali masa lalu orang." Maira tak menggubris nada intimidatif itu. "Saya hanya ingin memastikan, Pak, bahwa tidak ada kebusukan yang bertahan setelah badai pembersihan kemarin." "Bersihkan dirimu dulu sebelum mencurigai atasan," kata Raka pelan tapi tajam. "Ingat, kamu hanya prajurit kecil. Jangan merasa bisa menyelamatkan dunia." Maira keluar dari ruangan itu dengan napas berat. Ia tahu, peringatan itu bukan basa-basi. Dan jika Raka benar-benar terlibat, maka ia sedang berjalan di atas bara. 2 hari kemudian, mobil dinas Maira ditemukan disabotes, remnya diputus. Beruntung ia mencium gelagat tak beres saat hendak berangkat dan memeriksanya duluan. Ini bukan ancaman lagi. Ini upaya nyata menghilangkannya. Letkol Bagas menggelar pertemuan rahasia malam itu. "Kita akan buka ini di sidang darurat, tapi kita butuh bukti konkret, pengakuan, dan kita tahu siapa satu-satunya yang bisa memberikannya." "Teguh," gumam Maira. Meski sulit dipercaya, mereka tahu, untuk menjatuhkan musuh dalam bayangan, kadang satu-satunya cara adalah bekerja sama dengan iblis yang pernah mereka lumpuhkan. Teguh duduk di ruang interogasi. Tangannya diborgol, tapi tatapannya tetap liar. "Kamu butuh aku ya," katanya sambil tersenyum mengejek. "Padahal kalian pikir aku sampah." "Kami tidak minta bantuanmu," jawab Maira. "Kami minta kebenaran, dan kamu bisa memilih, dikubur dalam sel atau dikenang karena ikut menjatuhkan raksasa kotor itu." Teguh terdiam. Ia tahu, jika Raka tumbang, jaringan perlindungannya pun runtuh. "Saya butuh jaminan," katanya akhirnya. "Pemindahan, perlindungan." Letkol Bagas mengangguk. "Kami akan beri sesuai hukum." Dengan informasi dari Teguh dan bukti transaksi rahasia yang ditemukan Maira, sidang darurat militer digelar secara tertutup. Kolonel Raka sempat berkelit, mencoba menekan dengan pengaruhnya, bahkan menuduh Maira menyebarkan fitnah. Tapi saat rekaman suara berisi percakapan antara dirinya dan Teguh diputar, semua ruangan terdiam. Dalam rekaman itu terdengar jelas, Raka memerintahkan penghapusan jejak transaksi dan hilangkan saksi sebelum mereka bicara. Maira hanya duduk diam di baris saksi, tangan terkepal, menahan emosi. Putusan jatuh, pencopotan pangkat, pemecatan tidak hormat, dan proses hukum lanjutan bagi Kolonel Raka. Beberapa hari setelah sidang, Maira kembali ke tempat latihan. Seorang taruni muda menghampirinya dengan canggung. "Kak, saya dengar semua orang bicara tentang Kak Maira, tentang keberanian, tentang semua ini."